Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Tetap semangat untuk belajar hari ini. Kita akan belajar matematika yang pasti materinya lebih seru. Silakan disimak dan diperhatikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 10, hubungan antar garis. Kita akan membahas pengertian garis terlebih dahulu ya. Garis terbentuk dari kumpulan titik-titik. Jika teman-teman lihat, awal mulanya itu dari titik-titik yang renggang sampai dengan titik-titiknya ini semakin padat ya. Sampai akhirnya saking padatnya titik-titik membentuklah suatu garis. Nah, jadi pengertian dari garis adalah kumpulan titik yang berkesinambungan dan beraturan. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan antar garis, sinar garis, dan ruas garis. Pertama, kita akan bahas mengenai garis terlebih dahulu ya. Oke, di sini garis adalah yang tidak terbatas atau bisa diperpanjang di kedua ujungnya. Perhatikan ya, di ujung garis ini ada tanda panah baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Tanda panah ini menunjukkan bahwa garis tersebut masih bisa diperpanjang sampai tidak terbatas. Sekarang kita masuk ke sinar garis ya, yaitu garis yang diawali oleh satu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke satu arah tahingga. Perhatikan ya gambarnya, jadi garisnya diawali oleh satu titik dan ujung satunya itu ditandai dengan tanda panah yang artinya menuju arah yang tahingga. Nah, itu adalah sinar garis. Diawali oleh titik lalu ujung salah satunya adalah tanda panah. Nah, selanjutnya ada ruas garis, yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik. Perhatikan ya, jadi titik awal ditandai oleh titik dan di ujung garis satunya juga ditandai oleh tanda titik. Ini adalah yang disebut dengan ruas garis. Nah, garis juga ada yang bentuknya vertikal ya, yang garis yang tegak, ada juga garis horizontal yang garisnya itu mendatar. Sekarang kita masuk ke hubungan coba kita antar latihan garis. soal ya. Manakah gambar berikut ini yang termasuk garis, sinar garis, dan ruas garis? Coba silakan teman-teman jawab dahulu yang nomor 1. Di situ ada garis lurus, ada tanda panahnya kiri dan kanan. Kira-kira jawabannya apa ya? Iya, betul, yang menjawab garis. Benar. Kenapa jawabannya garis? Karena di situ sudah ditandai ya, ada tanda panah sebelah kanan dan juga sebelah kiri yang artinya masih dapat diperpanjang. Nah, itu salah satu ciri dari garis. Lalu coba kita lihat yang nomor 2 ya. Ada titik di kedua ujungnya. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, yang menjawab ruas garis benar ya. Ini ditandai dengan kedua titik yang ada di ujung atas dan juga yang ada di ujung bagian bawah. Ya, ketika ada dua titik di kedua ujung garis, maka itu salah satu ciri dari ruas garis. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya, diperhatikan di nomor 3. Ada titik 1 di sebelah kiri dan ujung satunya lagi ada tanda panah. Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah sinar garis. Hal ini ditandai oleh ada satu titik di ujung garis sebelah kiri dan juga ada tanda panah di ujung garis sebelah kanan. Ketika ada satu titik dan satu tanda panah maka itu sinar garis. Lanjut ke nomor 4. Di situ ada dua tanda panah sebelah kanan dan sebelah kiri bawah. Jawabannya kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah garis karena garis cirinya adalah memiliki dua tanda panah. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan antar garis.
Yang pertama, garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika tidak mempunyai titik potong walaupun diperpanjang. Contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari adalah rel kereta atau lintasan di kolam berenang. Perhatikan garis berikut. Garis A dan B merupakan garis sejajar karena walaupun garis tersebut diperpanjang, kedua garis tersebut tidak akan berpotongan atau bertemu di satu titik. Biasanya garis sejajar ini disimbolkan dengan garis miring 2. Jadi kalau kita tulis ini A garis miring 2B dibacanya garis A sejajar garis B. Oke, selanjutnya di sini ada garis P dan Q. Ini bentuknya agak miring ya. Walaupun miring seperti ini merupakan garis sejajar. Karena jika kita tarik garisnya tidak akan berpotongan. Maka dari itu kita tulis P garis miring 2Q dibacanya garis P sejajar dengan garis Q. Nah, tidak hanya miring saja, misalkan garisnya itu bentuknya tegak lurus seperti ini Kak, ada X dan Y. Ini juga merupakan garis sejajar karena jika kita tarik garisnya tidak akan membentuk potongan. Ya, ditulisnya X garis miring 2Y dibacanya garis X sejajar dengan garis Y. Nah, bagaimana dengan garis M dan N? Apakah ini garis sejajar? Kita buktikan. Kita akan mencoba menarik garis M dan N. Wah, ternyata kedua garis tersebut bertemu di satu titik. Nah, garis ini yang disebut dengan garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Contohnya seperti ini, ada garis P dan Q yang kedua garis tersebut bertemu dan membentuk satu titik potong di tengah yang kita tandai dengan titik O, yaitu titik potong. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah perempatan di jalan raya. Nah, ini akan membentuk titik potong di tengah atau lintasan rel kereta yang seperti ini, teman-teman. Maka akan membentuk titik potong di bagian tengahnya juga. Atau misalkan garis pada jembatan seperti ini akan membentuk titik potong di bagian tengah. Titik potong pada jembatan ini disebut dengan garis berpotongan tegak lurus. Kenapa? Garis berpotongan tegak lurus ini apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada garis K dan L. Ya, biasanya bentuk garis seperti ini akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat di mana garis K dan L merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Biasanya ditulisnya seperti ini, Kak. K bentuknya ada tegak lurus seperti ini, L dibacanya K tegak lurus L. Atau bisa juga seperti ini ya gambarnya, ketika ada dua garis berpotongan maka akan membentuk 4 sudut siku-siku di mana masing-masing ini memiliki besar sudutnya 90 derajat. Karena perlu diingat ya, yang namanya tegak lurus itu pasti sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Ya, garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nah, misalkan seperti ini teman-teman, ada garis K dan ada garis L. Kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus. Ya, jadi hanya terlihat satu garis saja. Padahal itu ada dua garis. Garis K dan L merupakan dua garis yang saling berimpit. Contohnya seperti jam dinding pada pukul 12. Jika kita lihat jarum panjang dan jarum pendeknya terlihat sebagai satu garis saja.
Ya, jarum panjang dan jarum pendek tersebut terletak pada satu garis lurus di mana jarum panjang dan jarum pendek saling berimpit. Nah, itulah yang disebut dengan garis berimpit ya. Jadi ada dua garis tetapi dalam satu garis lurus yang sama. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Manakah gambar berikut ini yang termasuk garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit? Coba kita lihat nomor 1, Kak. Ada dua garis ya. Ini kira-kira garisnya nih sejajar, berpotongan, atau berimpit ya? Iya, yang menjawab garis sejajar. Benar. Karena garis tersebut tidak membentuk titik potong. Ya, bisa dilihat juga oleh teman-teman ya, garisnya ini lurus. Jadi ini garisnya sejajar. Kita lanjut ke nomor 2, Kak. Silahkan diperhatikan garisnya. Di situ ada dua garis yang saling bertemu. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, yang menjawab garis berpotongan benar karena apa? Di situ ada titik potong di bagian tengahnya dari kedua garis tersebut, maka jawabannya adalah garis berpotongan. Lanjut ke nomor 3, di situ ada dua garis, Kak, ada garis A dan garis B. Kira-kira jawabannya apa ya, Kak? Iya, yang menjawab garis berimpit benar. Kenapa? Karena di sini itu sudah terlihat ya, ada garis A dan garis B. Ada dua garis di dalam satu garis yang sama. Lanjut ke nomor 4. Nah, di situ ada dua garis, Kak, yang saling bertemu di bagian tengah. Jawabannya adalah garis berpotongan pasti ya, karena di situ ada titik potong di bagian tengahnya. Alhamdulillah materi matematika hari ini telah selesai. Jika masih ada yang bingung atau belum paham, boleh diulang kembali videonya ya dan coba dipahami. Sekian dari Bu Nova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.